Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami dalam program TV UB Talk Show bersama saya Mawarni sebagai host presenter pada hari yang berbahagia ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang cara mengatasi ancaman lingkungan terhadap kesehatan dari data ke aksi nyata. Pada hari ini kita sudah bersama Ibu Rosdiana STMT yang membidani langsung pengelolaan sampah dan limbah B3 yang akan memperkenalkan kepada kita apa sebenarnya cara kita untuk menjaga lingkungan untuk terus bertahan lebih lama. Kepada Ibu mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosdiana STMT, Kepala Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh. Nah, tadi berbicara tentang dampak lingkungan ya terhadap kesehatan. Ini tidak jauh-jauhnya kita bermain dengan sampah. Dimana kita bersama sampah tidak kita kelola dengan baik dan benar, itu akan menjadi ancaman yang sangat serius terhadap lingkungan. Khususnya kalau sampah yang berserakan yang tidak teratur, di mana itu akan terjadi yang namanya pencemaran, baik itu pencemaran air, laut, dan udara. Nah, di sini juga akan merusak ekosistem dan otomatis merusak yang namanya berdampak terhadap kesehatan kita juga, manusia dan juga hewan. Nah, kita lihat beberapa contoh misalnya pencemaran yang diakibatkan oleh dampak lingkungan seperti pencemaran air, di mana kita lihat sampah yang dibuang ke laut, ke sungai ataupun apa itu akan berdampak kepada pencemaran air. Sedangkan di sisi pencemaran tanah ini kita lihat sampah yang dibuang begitu saja yang tidak kita kelola dengan baik dan benar akan merubah komposisi maupun kultur tanah itu sendiri. Begitu juga dengan pencemaran udara. Kita lihat banyak masyarakat kita yang belum berapa paham tentang fungsi daripada itu sampah. Itu mereka juga secara otomatis misalnya melakukan namanya pembakaran sampah. Nah, mereka tidak tahu dampak apa yang akan terjadi akibat daripada pembakaran sampah tersebut. Secara otomatis mungkin akan terjadi yang namanya pencemaran udara. Nah, beberapa contoh misalnya kita lihat penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan yang berdampak terhadap kita selaku manusia itu banyak. Secara otomatis misalnya jangan jauh-jauh ya. Seperti misalnya penyakit kulit. Mungkin penyakit kulit itu bisa diakibatkan dari pencemaran air. Nah, begitu juga dengan diare, juga semuanya juga dari sampah mungkin ya. Benar. Dengan adanya timbulan sampah, secara otomatis itu ada mendatangkan lalat. Nah, secara otomatis lalat menghadapi makanan kita yang kita sajikan secara tidak tertutup. Mungkin di sini juga akan terjadinya penyakit. Nah, begitu juga dengan misalnya demam berdarah, itu juga larinya ke higien, sanitasi ya. Kita lihat secara otomatis misalnya hal-hal kecil, misalnya dispenser. Nah, air yang tergenang kita tidak buang, itu kan hal-hal sangat kecil. Tapi hal kecil yang tidak kita perhatikan maka akan berdampak kepada menjadi hal-hal besar. Secara otomatis dia mungkin akan mengidap penyakit DBD. Begitu juga misalnya kita lihat lagi dari segi hewan. Apa sih pengaruh dampak lingkungan terhadap hewan? Sebenarnya sini banyak ya. Contoh, kita melakukan yang namanya membuang sampah tidak pada tempatnya. Contoh plastik yang kita buang ke sungai ataupun ke laut. Secara otomatis setiap hari bertambah hari, populasi plastik itu kan akan sangat banyak di dalam laut, sehingga biota laut kita seperti hewan jangan jauh-jauh lah, seperti misalnya ikan paus ataupun penyu ya, itu terjaring sampah Bu ya, ataupun makan. Benar-benar. Wah, kenapa kita menemukan ikan paus yang sangat besar? Wah, ternyata di saat diperiksa di dalamnya sampah adalah sebagian. Plastik. Nah, kita tahu Indonesia negara kedua setelah Tiongkok penghasil limbah plastik yang terbesar, yang berakhirnya memang ke laut. Kalau untuk Aceh sendiri itu di antara provinsi di Indonesia bagaimana Bu untuk sampah kita? Hasil survei kita insya Allah setiap tahunnya ada melakukan yang namanya survei ya, survei sampah laut bekerjasama dengan Dinas Kelautan dari Kementerian Dinas Kelautan. Dan posisinya memang kita ngambil beberapa sampel, contohnya aja misalnya kita ngambil di Alunaga, kita ngambil Kecamatan Syah Kuala, dan pusatnya juga Ulili. Itu rata-rata memang kita menghitung komposisi sampah yang terbanyak adalah plastik yang saat itu.
Karena sampah plastik itu kan sulit terurai ataupun membusuk. Iya, benar. Kalaupun membusuk butuh waktu Waktu yang lama, ratusan tahun. Kecuali kalau styrofoam. Kalau styrofoam itu memang tidak akan pernah terurai. Itulah. Cuman saat ini styrofoam itu kita lebih ke residu. Sedangkan di luar sana, di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, itu styrofoam telah dijadikan sebagai material pembangunan. Kalau kita lebih ke batu bata, tapi mereka lebih kepada styrofoam, pengolahan styrofoam. Begitu Bu ya. Berarti kalau misalnya dilihat dari sampah yang ada di Aceh, itu banyak dihasilkan oleh ibu rumah tangga kah atau industri yang ada di Aceh, Bu? Nah, mungkin di sini kita tidak bisa juga memilah ibu rumah tangga ataupun home industri ataupun industri. Yang jelas ini masyarakat kita yang masih kurang mungkin pemahamannya tentang apa itu sampah, terus tentang apa efek daripada sampah yang kita buang ataupun yang tidak kita kelola dengan baik dan benar. Nah, salah satu program pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK 3 khususnya, itu kita memiliki program. Salah satu program unggulan kita adalah yaitu pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan sistem WCP, Waste Clothing Point, yang kita adopt dari Kota Hegosisima pada tahun 2015 saat itu. Ada beberapa tenaga kita khususnya dari Pemko yang studi bandingnya ke Jepang. Setelah itu ilmunya dibawa pulang ke sini. Nah, ilmu itulah yang kita terapkan dan alhamdulillah hingga saat ini sudah ada beberapa kampung dari 90 kampung dengan 9 kecamatan di Kota Banda Aceh sudah kita bina sehingga sampah pun insya Allah sudah terminit. Mengapa saya bilang terminit? Sampah yang biasanya mereka buang begitu saja yang menjadi residu yang dilakukan pengangkutan oleh tim kita yaitu tim pasukan oranye, sekarang secara otomatis sampah tersebut sudah terkelola, sudah terpilah. Nah, sehingga dampak terhadap lingkungan juga sudah berkurang. Wah, sampah apa aja itu Bu? Misalnya yang sudah Ibu bina dalam hal pemilahan sampah. Misalnya kita ada yang namanya misalnya kardus ataupun botol plastik ya, botol aqua. Ada juga kertas. Itu dari rumah tangga, dari sumbernya itu kita sudah melakukan yang namanya sosialisasi ataupun pembinaan terhadap masyarakat secara kontinu. Itu udah kita lakukan pemilahan. Nah, kalau sampah plastik, si ibu masukkan plastik. Yang botol sama botol, yang kertas sama kertas, gitu juga dengan misalnya kardus. Sedangkan residu baru kita masukkan ke wadah tong sampah yang dilakukan pengangkutan oleh tim DLHK 3, tim orange, pasukan orange ya. Nah, sampah yang sudah terpilah itu diapakan Bu? Apakah semuanya dibuang ke TPA? Oh tidak, kita punya yang armada khusus, yaitu armada pengangkutan sampah hasil pilahan, yaitu sampah anorganik, di mana setiap dalam 1 minggu itu kita sudah listkan per kecamatan. Jadi armada kita jalan, misalnya nih kecamatan Meraksa ya. Nah, di situ ada Kampung ADT, Kampung Diah Gelumpang, Kampung Pi. Nah, armada kita datangnya ke situ gitu. Jadi melakukan pemilahan sampah yang sudah dilakukan oleh masyarakat per rumah. Hasil pilihan tersebut kita bawa nanti ke bank sampah kita, yaitu bank sampah induk sadar mandiri. Oke, baik, terima kasih. Kita sudah mendengar banyak tentang bagaimana pengelolaan sampah di kota kita Bu ya, agar kesehatan masyarakat kita bisa terjaga dengan lebih baik. Nanti kita akan lanjut pada sesi selanjutnya. Mari kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.